We launched already. You're in a lot of danger right now. Run! Do you want to be the next person who disappears? Fuck me. Friends don't let friends go through Z-Town alone. Genocide. Mass murder. Nice. Halo pecinta film zombie. Film zombie yang akan kita bahas kali ini berjudul Dead Rising Endgame, yang merupakan sequel kedua dari film Dead Rising dan disutradarai oleh Pat Williams yang berbeda dengan sutradara pada sequel pertamanya. You don't know that! Nah, dalam film yang rilis pada tahun 2016 ini, Pat Williams menampilkan action dan horor yang teramat sangat jauh berbeda dari sequel pertamanya, yang menyisipkan unsur action komedi. Kalau kalian penggemar film zombie action dan pertarungan melawan zombie-zombie barbar, serta dilengkapi alur cerita dengan banyak plot dan berpikir, ini film recommended banget. Tapi tetap harus menonton sequel pertamanya agar tidak bingung. Oke, film yang masih dibintangi oleh Jesse Metcalfe dan Keegan Connor Tracy ini menceritakan kelanjutan misi Chase Carter untuk membongkar teori konspirasi antara pemerintah, militer, dan Penotrans yang menyebabkan wabah zombie dan menghilangnya banyak warga Amerika. Nah, di tengah misinya itu, ternyata dia menemukan fakta bahwa proyek Watchtower dari sequel sebelumnya akan dihancurkan. Dan hal ini berarti membunuh lebih dari 1,5 juta warga Amerika yang sudah ditanami chips. Dan pada film ini dijelaskan juga kelanjutan dari kisah Jordan yang pada akhir sequel pertama ditangkap oleh pihak militer. Lalu berhasilkah misinya? Apakah dalang dari wabah ini akan terbongkar? Ya. Kita dobrak pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan keadaan kota East Mission 2 tahun setelah wabah zombie. Di kota itu ditampilkan seorang anak yang sedang berjalan, dan ternyata zombie. Lalu tiba-tiba kendaraan militer menabraknya. Nah, ternyata di dalam mobil militer tersebut terdapat beberapa orang warga yang sedang disandera. Inilah penyebab banyak warga yang hilang. Sementara itu di tempat lain, Chase bersama seorang informan terlihat sedang mengintai sebuah gedung. Di tempat itu, Chase juga mengontak dua orang rekannya yang bernama Sandra dan Jill untuk bersiap-siap. Dan tidak lama kemudian, mobil yang membawa Sandra tadi muncul. Nah, misi mereka di sini adalah untuk mencari berita tentang warga Amerika yang hilang. Tapi karena Chase tidak dapat menangkap visual di dalam mobil dari tempatnya berada, maka dia memutuskan untuk masuk. I'm going in. Wait, what? God damn it, just listen to anyone? Nah, di dalam gedung itu, Chase merekam kejadian yang dilihatnya. Dan tidak lama kemudian, mobil yang berisi General Lyons datang dan menemui Skinner. Kedatangan General Lyons di sini adalah untuk memastikan bahwa misi rahasia yang bernama Afterlife tetap terjaga. Jadi pihak militer dan kelompok Skinner ini menculik dan menyandera warga untuk dijadikan bahan penelitian oleh Dr. Rand. Sementara tugas Skinner sendiri adalah untuk menyediakan bahan yang diperlukan oleh Dr. Rand. Dr. Rand sendiri adalah peneliti yang ditugaskan oleh Penotrans untuk membuat zombie yang lebih ganas. Kemudian, tiba-tiba seorang anak buah Skinner membawa informan tadi masuk. Nah, karena tidak ingin misi mereka terbongkar, maka Skinner menghabisi orang itu. He's seen this. He's seen me. Hey, Skinner, there's someone up there. Tapi sayang, posisi Chase ketahuan oleh mereka, sehingga mereka mengejarnya. Melihat itu, Jill dan Sandra berangkat untuk menjemputnya. Chase yang melarikan diri sampai pada sebuah ruangan yang dipenuhi oleh kantong yang berisi zombie hasil eksperimen tadi. Dan saat dia berhasil keluar, ternyata pihak militer mengetahui dan mengejarnya. Hingga dia berhasil bersembunyi di sebuah lorong sempit. Tapi ternyata di situ dia bertemu dengan zombie yang sangat buruk. Emang ada gitu zombie bagus? Nah, zombie ini adalah salah satu dari hasil eksperimen yang gagal tadi. Akhirnya Chase berhasil keluar dari situ dan dijemput oleh Jill dan Sandra. Never
to me again. Jadi, Sandra di sini adalah kekasih Chase. Anjay, kekasih. Dari situ, mereka menuju kantor UBN untuk menyampaikan hasil rekaman tersebut. Tapi sayangnya, pimpinan mereka yang bernama Collins menolak untuk menyiarkan berita tersebut karena akan berdampak terhadap kelangsungan kantor berita mereka. Dan Chase bisa saja diculik seperti yang dialami oleh Jordan. Selain itu, hasil rekaman tersebut belum bisa menunjukkan siapa orang-orang yang diculik, siapa dokteran, atau apa itu proyek after. Malah padam monitornya, anjay. Atau apa itu Project Afterlife. Dan rekaman itu hanya tertuju pada General Lyons saja. Nah, Jill yang mengetahui Chase sedang stres mengajaknya untuk minum soft drink. Di situ Chase menganggap dirinya lah penyebab hilangnya Jordan dan dia tidak mampu membongkar kebusukan General Lyons. Tapi Jill meyakinkannya bahwa setelah dia siap, maka mereka akan melanjutkan misinya. Kemudian saat Chase ke toilet, tiba-tiba dia ditemui oleh seorang mantan karyawan Penotrans yang bernama Hancock. Dia mengajak Chase pergi dari situ karena sedang dalam bahaya. Awalnya Chase tidak percaya, tapi saat dia melihat sekelompok militer yang dipimpin oleh Kapten Smith mencarinya, dia memutuskan kabur bersama Hancock. Kapten Smith ini sendiri adalah anak buah dari General Lyons. Captain? We missed him, sir. Nah, saat berhasil kabur, Hancock menjelaskan bahwa Project Afterlife adalah penyelesaian dari Project Watchtower yang dikembangkan oleh Penotrans dan dikontrol oleh militer. Jadi penjelasannya gini, saat Project Watchtower yang menanamkan chips berisi Jomrex pada orang-orang yang terinfeksi dengan dosis 1-3 tahun sudah tidak menguntungkan lagi, maka pihak militer dan Penotrans bekerja sama untuk melakukan uji coba kepada orang-orang yang sehat. Dan itulah sebabnya banyak warga yang diculik. Kemudian pada prosesnya, pihak militer mengklaim bahwa orang-orang sehat tersebut terinfeksi, sehingga tidak ada yang mendebatnya. Lalu dilakukanlah uji coba terhadap orang-orang yang diculik ini oleh Dr. Ren. Nah, untuk berjaga-jaga, maka ditanamkanlah chips Jomrex pada setiap orang yang diuji tersebut. Dan bila mereka berubah menjadi zombie ganas yang tidak terkontrol, maka pihak militer tinggal menekan tombol dan membuat mereka overdosis, sehingga mereka semua musnah, termasuk 1,5 juta warga Amerika yang ditanami chips tersebut. Kemudian tujuan Hancock menyelamatkan Chase adalah karena dialah satu-satunya orang di luar militer yang mengetahui markas rahasia tempat software pengendali chips tersebut berada, sehingga dia bisa mengantarkan Hancock ke sana untuk mematikan software tersebut. Karena mereka hanya memiliki waktu 24 jam sebelum tombol ditekan. Itu kata Hancock. Lalu Chase menelpon Sandra dan memintanya mengajak Jill untuk bertemu di tempat guard. Sementara itu di tempat lain, CEO Penotrans yang bernama Ingot menemui General Lyons dan mengatakan ingin menutup Project Afterlife karena sudah bocor. Tapi Lyons mengatakan proyek tersebut sudah diluncurkan dan tinggal menunggu waktunya saja. Lalu keesokan harinya di tempat guard, Chase, Sandra, Jill, dan Hancock berkumpul dan merencanakan penerobosan mereka. What's the plan? Untungnya Sandra adalah seorang hacker, jadi mungkin tidak terlalu sulit untuk membobol sistem tersebut. Sementara Jill diminta untuk berjaga di luar daerah karantina untuk mempersiapkan helikopter penjemput dan memastikan apa yang mereka dapat di dalam bisa tersebar keluar. Singkat cerita, 12 jam sebelum eksekusi Afterlife, Chase dan lainnya sampai di zona karantina. Dan sesuai rencana, mereka masuk melalui saluran bawah tanah. Sementara itu, Jill yang mencari info mengenai Penotrans tiba-tiba didatangi oleh Kapten Smith dan anak buahnya. Nah, di tempat persembunyiannya, dia mendengar Kapten Smith menambahkan target operasi mereka, yaitu dia dan guard. Seperti yang dikatakan oleh Hancock tadi, mereka berdua diklaim terinfeksi dan tidak memiliki chips, sehingga tindakan militer untuk menghabisi mereka berdua diizinkan. Seenak mulutnya aja ngomong, gimana kalau wabah yang terjadi sekarang ini gini?
Main klaim aja anjir. Lethal force is authorized. Kembali pada Chase. Karena di rute yang mereka lalui tersebut terdengar suara banyak zombie, maka mereka terpaksa untuk mengganti rutenya. Kemudian di tempat lain, bentar, ini bukan Mimin sengaja kesana kemari, tapi memang plot filmnya seperti itu. Nah, di tempat yang berbeda tersebut, Jill bertemu dengan Collins. Di situ Jill meminta bantuannya untuk melindunginya dari serangan Penotrans dan militer, karena dia berencana untuk menarik perhatian mereka agar Chase bisa menjalankan misinya dengan lancar. Sementara itu di saluran bawah tanah, 7 jam sebelum eksekusi Afterlife, Chase dan lainnya yang mengganti rute tiba-tiba masuk dalam sebuah perangkap Skinner. Guard tergantung. Sementara yang lainnya dibawa ke sebuah lab. Dan saat mereka diinterogasi, Chase berusaha membohongi Skinner dengan informasi yang dia tahu, tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya Skinner akan memaksa mereka bicara dengan menggunakan Sandra, sehingga terjadi perkelahian di sini. Leave her alone. Sementara itu, guard yang tergantung berhasil meloloskan diri dari anak buah Skinner tadi dan bergabung dalam pertarungan itu. Crot. Crot. Anjay, hilang masa depan lu boy. Akhirnya mereka berhasil selamat dari situ. Namun tiba-tiba para zombie berdatangan. Ternyata di antara zombie itu ada yang lebih agresif dan menyerang mereka. Zombie itu berhasil menggigit guard, tapi mereka berhasil menyelamatkannya. Dan karena jumlahnya yang semakin banyak, maka mereka harus pergi dari situ. Hingga akhirnya mereka sampai pada suatu ruangan. Nah, di situ mereka menanyakan kepada Hancock, kenapa zombie ini berbeda dengan yang biasanya dan sangat agresif. Jelas, jawabannya adalah hasil Project Afterlife yang menggunakan manusia sehat tadi. Let's get you some Zombrex. Sementara itu, guard yang terinfeksi terpaksa harus diinjeksi dengan Zombrex yang selalu dibawa oleh Sandra. We need to build some weapons. Lalu karena senjata mereka tertinggal di lab tadi, maka mereka terpaksa merakit senjata di tempat itu. Di tempat lain, Jill menjalankan rencananya mengalihkan perhatian dengan mengatakan kepada Ingot bahwa dia akan menyiarkan berita tentang Project Afterlife dan membuat dua versi cerita. Yang pertama, militer mengambil alih teknologi Penotrans dan membantai 1,5 juta umat Amerika. Dan yang kedua, Penotrans membangun Project Afterlife tersebut. Hal ini cukup memecahkan perhatian Ingot. Dia berencana merilis virus lain yang diciptakan oleh Dr. Rand jika General Lyons benar-benar menghancurkan virus yang pertama. Kembali pada Chase dan 5 jam sebelum eksekusi, mereka kemudian melanjutkan misinya. Nah, di perjalanan tiba-tiba mobil pihak militer datang, sehingga mereka harus bersembunyi. Saat pihak militer pergi, ternyata di tempat itu bermunculan para zombie santuy dan zombie hasil eksperimen tadi. Saat guard berhasil mereka terkam, ternyata mereka tidak menggigitnya. Rupanya, Zombrex tadi tidak bekerja bila terinfeksi oleh zombie-zombie ini. Sehingga guard pun menjadi zombie. Sandra dan Hancock berhasil menyelamatkan diri melalui sebuah pintu. Sementara Chase masih sibuk. Tapi akhirnya dia juga berhasil masuk melalui pintu tersebut. Namun dia terpisah dari Sandra dan Hancock. Dan ternyata di dalam gedung itu pun dia harus bertarung dengan banyak zombie barbar lainnya.
Sampai akhirnya dia tidak bisa bertahan lagi. Tapi tiba-tiba ada yang menyelamatkannya. Dan ternyata orang itu adalah Jordan. Lalu Jordan mengajaknya pergi dari situ. Scene beralih pada Jill. Di tempat itu, ternyata Collins mengajaknya bertemu dengan Rogers, anak buah dari Ingot. Rogers memberikan sebuah flash disk yang berisi bukti rekaman penelitian Dr. Rand terhadap manusia untuk Project Afterlife. Karena dia sendiri tidak setuju dengan tindakan Ingot yang membiarkan terjadinya pemusnahan massal dan penelitian Dr. Rand terhadap manusia. Scene beralih pada Chess. Ternyata selain Jordan, ada satu orang lagi yang selamat, dan dia juga berhasil menyelamatkan Sandra dan Hancock. Di situ mereka diceritakan bahwa Jordan dan beberapa orang lainnya berhasil selamat dari eksperimen Dr. Rand. Ternyata benar bahwa zombie agresif tadi adalah hasil eksperimen Dr. Rand. Orang-orang yang diculik ternyata diinjeksi dengan virus baru yang lebih kuat. Tapi ada yang menjadi tidak terkendali seperti zombie-zombie tadi. Sementara Jordan sendiri termasuk yang dapat mengendalikan dirinya. Nah, karena Jordan mendengar bahwa lebih dari 1 juta orang yang menggunakan chips akan dimusnahkan, dan melihat bahwa Sandra sendiri juga menggunakan chips, maka dia memutuskan untuk mengantarkan mereka ke tempat server pengendali chips tersebut. Nah, tanpa kendala, akhirnya mereka berhasil sampai ke tempat server tersebut berada. Dan setelah berhasil melumpuhkan seorang penjaga serta menyandra yang satunya, Sandra mulai melakukan peretasan. Tapi ternyata tindakan itu diketahui oleh pihak General Alliance, sehingga mereka mengunci sistem tersebut. Nah, karena sudah tidak mungkin lagi menembus sistem keamanan tersebut, akhirnya mereka memutuskan mengancam tentara yang bernama Todd untuk memberitahu akses masuk dari jaringan lokal, sehingga pihak General Alliance tidak bisa lagi menghentikannya. Jadi mereka hanya bisa memperlambatnya saja. Akhirnya, General Alliance memerintahkan anak buahnya untuk meledakkan tempat tersebut menggunakan pesawat tempur. Sementara itu, Jordan yang kembali teringat hal yang menimpanya memutuskan mencari Dr. Rand. Chess yang baru menyadarinya pun memutuskan untuk mengejar Jordan. Sampai pada suatu ruangan, Jordan yang mengira bahwa Dr. Rand sedang bereksperimen memutuskan menyerangnya dari belakang. Ternyata itu adalah jebakan. Dan Dr. Rand mulai melakukan eksperimennya kepada Jordan. Singkat cerita, Chess berhasil mendapatkan Jordan dan Dr. Rand. Nah, sambil mengaktifkan komunikasinya dengan Sandra, Chess meminta Dr. Rand untuk memberikan penawar kepada Jordan. Tapi dia menolak. Sementara itu, Sandra berusaha mencari penawar dari virus tersebut. Tiba-tiba Hancock datang dan menghabisi Dr. Rand. Lalu dia pergi membawa RNA hasil penelitian Dr. Rand yang katanya bisa membuat sel tetap hidup abadi. Ternyata inilah tujuan utama dari Hancock tadi. Sementara itu, Sandra yang tidak melihat adanya peluang lagi memutuskan mengambil Jomrex dan mencabut chips yang ada di tubuhnya. Di ruangan lain, Hancock si bajingan melepaskan semua zombie yang masih terkurung, dan dia pun kabur. Kembali pada Chess, akhirnya dia berhasil menemukan penawarnya. Namun zombie yang sudah dilepaskan oleh Hancock tadi berdatangan, sehingga dia harus bertarung melawan zombie-zombie ini. Setelah berhasil mengalahkan semua zombie tersebut, dia menginjeksi Jordan dengan antivirusnya. Lalu mereka kabur. Di tempat lain, akhirnya Sandra berhasil mempercepat proses pembatalan eksekusi tersebut. Dan kabur menuju atap, serta menyuntikkan Jomrex ke tubuhnya. Sementara Todd yang bersamanya harus mati dimakan zombie.
Akhirnya, mereka berhasil mencapai atap gedung yang sudah ditunggu oleh Chuck. Dan berhasil selamat dari situ. Sementara gedung dihancurkan oleh pesawat tempur atas perintah Jenderal Lyons tadi. Lalu film diakhiri dengan menampilkan Kapten Smith yang menghabisi Hancock di saluran bawah tanah. George Hancock? Tapi ternyata Hancock masih bergerak. Oke, menurut Mimin, action, horor, dan story film ini sangat menarik. Jadi dari 1 sampai 10, rating film ini bisa kita kasih nilai 8. See ya to the next content.